Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 11 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. Kelima, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Boni Andreas dari GKI Pondok Indah dengan tema Keluarga Sehati. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu ke-2 bulan keluarga. Kita akan merenungkan satu tema di mana keluarga diajak untuk menjadi keluarga yang sejati dan sehati. Dalam kaitan sehati, kehidupan manusia tentu setiap umat yang diciptakan Allah memiliki keunikan masing-masing. Untuk mencapai kesehatian membutuhkan proses dan perjuangan. Tidak bisa hanya sekedar meminta pertolongan Tuhan, tetapi juga ada unsur upaya manusia untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga berkat yang tercurah bagi keluarga, hikmat yang tercurah bagi keluarga, disambut dengan upaya dari keluarga membangun kesehatian, dan di dalamnya kemudian ada perjumpaan untuk mewujudkan keluarga yang sehati yang sesungguhnya. Mari kita beribadah dengan penuh syukur dan mari kita berkomitmen untuk menjadi keluarga yang sehati. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Bapa yang baik, kami saat ini menyadari bahwa Engkaulah pencipta keluarga. Kristuslah kepala keluarga. Dan Roh Kuduslah pembimbing dalam kehidupan kami berkeluarga. Namun pada kenyataannya, kami seringkali merasa terlalu jumawa, merasa terlalu berbangga, dan merasa bahwa keluarga kami
bisa kami selamatkan dengan kuasa dan diri kami sendiri. Oleh karenanya kami saat ini memohon kepadamu ya Tuhan, untuk menolong kami, memperlihatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segala bentuk perjalanan hidup berkeluarga. Dan ingatkan kami untuk tidak menjadi jumawa, karena kepala keluarga kami adalah Kristus sendiri. Dan jangan biarlah kami mengandalkan diri kami sendiri, karena Roh Kuduslah Sang Pemberi hikmat untuk menuntun hidup berkeluarga. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sadari dalam kejumawaan kami seringkali tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sehati dan yang sejati. Kami seringkali hidup dalam pertengkaran, kebencian, iri. Kami seringkali penuh dengan kemarahan. Kami kehilangan cinta kasih. Kami seringkali menaruh dendam satu dengan yang lain. Maka dari itu kami memohon ampun sekaligus memohon kepadamu untuk memperlengkapi kami dengan apa yang kami perlukan, sehingga dengan itu kami boleh melakukan pertobatan. Karena pertobatan adalah langkah awal untuk membangun kembali kehidupan keluarga yang sejati dan yang sehati. Inilah kami Tuhan, dalam nama Kristus, dengarkanlah doa kami mohon ampun. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Dan sekarang dalam kesehatian, karena Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Ucapkanlah salam damai, damai Kristus besertamu kepada seluruh anggota keluargamu.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersama-sama saat ini ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin percayakan pewartaan firman ini ke dalam pertolongan-Mu saja. Kami mohon dan kami mengundang Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di bulan keluarga ini kita tidak membacakan 4 bacaan, tetapi kita mengambil satu bagian dalam kitab suci saja. Kita akan membuka bacaan kita dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi ini adalah salah satu bagian dari 4 bacaan leksionari kita minggu ini. Tetap kita berpaduan pada leksionari, tetapi kita memilih dalam kerangka bulan keluarga ini untuk mengambil satu bacaan yang diambil dari bacaan rasuli, yaitu Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Silakan buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita baca bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Sama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman di Ciledug Raya. Kita akan masuk dalam kebaktian bulan keluarga, minggu yang kedua. Kita disodorkan dengan satu tema, yaitu keluarga yang sehati. Saudara-saudara, menurut saudara, keluarga sehati ini proses atau hasil? Ada yang menjawab proses? Oke. Ada yang menjawab hasil? Oke. Saudara-saudara, menarik ketika kita mempertanyakan tema kita, keluarga yang sejati itu, sehati itu proses atau hasil. Karena kadang ada orang yang menilai keluarga yang sehati itu adalah hasil. Jadi kita menilai orang lain, oh dia nggak sehati ini, kami belum sehati ini, kami mungkin baru 50%, 60%, no. Kalau kita melihat keluarga yang sehati itu menjadi sebuah hasil, maka saya bisa menjamin tidak ada satupun keluarga yang betul-betul menjadi keluarga yang sehati. Kenapa? Karena pada dasarnya keluarga itu punya potensi konflik yang melimpah. Karena pada dasarnya keluarga itu punya potensi perpecahan yang melimpah. Setiap hari, setiap waktu. Karena ada konflik kepentingan, konflik komunikasi, ada konflik harapan, dan sebagainya. Ekspektasi satu dengan yang lainnya. Dalam setiap perjalanan hidup keluarga, dalam setiap spot ziarah kehidupan keluarga, maka akan muncul terus potensi-potensi konflik itu. Percaya? Ya. Bagi Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun menghidupi kehidupan keluarga, pasti potensi itu terus ada. Bahkan soal makanan saja, memilih makanan, itu akan menjadi konflik yang besar ketika satu dengan yang lain gagal berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau buat saya, tema kita sekarang ini adalah membahas soal bagaimana kita menjadi keluarga yang sehati, yang diimani dan dihayati, itu adalah proses. Kita bukan mencapai kehidupan keluarga yang sehati, tetapi kita berproses dalam kesehatian. Beda ya. Kalau keluarga yang sehati itu dianggap sebagai tujuan, kalau saya hanya ingin mengingatkan berdasarkan Filipi ini, keluarga yang sehati itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Mari kita coba kupas satu-satu. Menjadi keluarga yang sehati, menghidupi keluarga yang sehati, dimulai dengan mendasarkan keluarga di dalam Tuhan. Ayat yang satu jelas, kata kuncinya adalah berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Menjalani kehidupan keluarga yang sehati harus dimulai dengan prinsip Tuhanlah pemilik keluarga. Soal kepemilikan ini penting. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian sangat posesif, menghayati bahwa keluarganya adalah miliknya sendiri. Sampai-sampai kemudian untuk menjadi keluarga yang sejati dan sehati itu susah. Pernah dengar istilah right or wrong, is my wife, is my kid, is my father, mother. Kata-kata ini betul menunjukkan sebuah hal yang baik, yaitu bahwa ada komitmen yang kuat dalam keluarga. Tapi kata-kata ini juga bisa berbahaya. Kenapa? Karena menganggap keluarga adalah miliknya, sehingga benar atau salah, anaknya ya tetap akan benar. Benar atau salah, istrinya tetap benar. Benar atau salah, suaminya tetap benar. Ini bahaya. Kenapa? Karena keluarga yang sejati dan sehati harusnya berdasarkan akan Tuhan dan kehendaknya. Kalau salah ya tetap dibilang salah. Kalau salah ya diperbaiki. Kalau salah ya dituntun dalam pertobatan, bukan dibelain mati-matian. Ini persoalan yang penting karena faktor kepemilikan ini kadang membuat kita merasa terlalu posesif terhadap keluarga kita.
Kita terlalu merasa kita memiliki keluarga kita, dan kadang kemudian menjadi kita menaruh nilai-nilai kita sendiri, tujuan kita sendiri, goal kita sendiri, dan kita meletakkan fondasi keluarga kita dengan cara-cara yang bukan berasal dari Tuhan. Padahal ketika saudara menikah, membangun keluarga, saudara berjanji di depan jemaat dan Tuhan bahwa Anda akan terus setia menghidupi firman Tuhan. Bahkan ketika serah terima Alkitab, penatua menjadi wakil dari gereja menyebutkan Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kan menarik. Seringkali keluarga lupa, merasa punyanya sendiri, lalu mengatur dengan caranya sendiri, lalu kemudian melandasi dan membangun tujuan dengan pikirannya sendiri. Sehingga akhirnya masing-masing berjalan sendiri-sendiri, kehilangan kesehatian dan kehilangan kesejatian menjadi sebuah keluarga Kristen. Kita masuk ke bagian yang kedua, ayat yang kedua sampai 3. Ketika kita sudah mendasari keluarga kita di dalam Tuhan, ketika kita sudah mendasari keluarga kita di dalam Kristus dan nilai-nilainya, maka mari kita mencoba untuk melakukannya. Kita kembali diingatkan di ayat yang kedua dan ketiga dari Filipi 4 ini, bahwa dasar dan hakikat keluarga adalah penolong. Kata tolong yang muncul dalam ayat kedua dan ketiga untuk mengajak Euodia, Sintike, dan Sunsugos, mereka untuk saling menolong, itu juga berlaku dalam keluarga. Dan kata penolong ini juga yang dipakai dalam kitab Kejadian. Ketika Hawa diciptakan menjadi penolong bagi Adam. Tapi ingat, bukan Hawa saja yang menjadi penolong. Nanti jatuhnya ada hierarki. Laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Suami lebih hebat, istri lebih rendah. Istri harus manut, salah atau benar manut, ya enggak bisa juga. Ini bukan begitu yang dimaksudkan sebagai penolong. Kata saling menolong itu adalah prinsip dalam hidup berkeluarga. Hawa penolong bagi Adam, Adam penolong bagi Hawa. Dan saudara-saudara, kita catat ini. Kenapa? Yes, karena satu dengan yang lain seharkat dan semartabat di hadapan Tuhan. Untuk menciptakan, menjalani kehidupan yang sehati, maka setiap orang harus punya jiwa penolong. Kesehatian mulai dari muncul dan dibangunnya jiwa penolong. Kalau jiwa penolong itu lenyap, maka hilanglah semua perjalanan hidup keluarga yang sehati. Lalu bagian yang terakhir, ayat 8 sampai 9. Ketika semangat menjadi penolong, kalau dalam dunia pendidikan ini bahasanya afeksi, dan damai sukacita, damai sejahtera lahir, maka keluarga akan mampu mewujudkan tindakan nyata. Dalam dunia pendidikan ini disebut psikomotori. Jadi saudara-saudara, ayat yang ke-8 dan 9 jelas. Sudah, jalani saja dengan sukacita semua yang Tuhan mau, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sesuai dengan nilai-nilai kehendak Tuhan. Pada saat kita menjalankannya bersama-sama, maka akan muncul kesehatian. Contoh sepele adalah tentang buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Coba dibuka. Jalani saja, nggak usah dipikir, jalani saja. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan adalah pandu dalam hidup keluarga, jalani saja. Kalau Anda yakin damai sejahtera Allah akan melingkupi saudara, jalani saja. Kalau Anda mau jadi penolong, jalani saja. Kenapa? Contoh. Salah satu yang muncul dalam buah roh apa sih? Pengendalian diri. Jalani saja pengendalian diri. Jadi ketika Anda akan marah, Anda berpikir dulu, jangan marah dulu, cari jalan untuk menegur. Sudah, jalankan saja itu. Kadang-kadang kan di keluarga, aku sudah begini nih, dari dulu bawaan papa ini begini.
Jadi kamu harus menerima bagaimana bisa menjadi keluarga yang sehati. Soal mengendalikan diri saja susah. Yang lain, senang, damai, sukacita, pengorbanan, jalani saja. Kalau itu Anda bisa jalani, maka keluarga Anda akan berjalan menjadi keluarga yang sehati. Tidak perlu dipikirkan pencapaiannya, akan nampak sendiri dan muncul sendiri. Coba dibuka buah roh tadi. Yang suci, yang mulia kan ada di situ semua. Galatia ya, kita cari Galatia. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Lemah lembut contohnya. Menjadi keluarga yang sehati, menjalani keluarga yang sehati, berproses membangun kesehatian dalam keluarga, ya sudah dijalani lemah lembut. Pagi, siang, sore memilih kata-kata yang baik dalam percakapan dengan keluarga. Kata-kata yang tidak membandingkan, kadang-kadang kan yang muncul. Kelemah lembutan itu hilang dan kemudian muncul kata-kata yang membandingkan. Kesabaran, apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, dan sebagainya. Sudah, kalau pengen menjadi keluarga yang sehati, nggak usah dipikir. Jalankan saja apa yang Tuhan mau. Pasti akan menjadikan keluarga Anda menghidupi kesehatian. Nggak usah dipikir nanti ujungnya bagaimana, hasil keluarga kita bagaimana, prasasti apa, hadiah apa yang kita dapatkan ke depan, nggak usah. Tetapi jalani saja kesehatian itu. Siap? Bulan keluarga itu setiap tahun, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang setiap tahun kita hanya membicarakannya dan keluarga kita tidak berubah. Yang nyinyir di rumah ya tetap nyinyir. Yang marah-marah di rumah ya tetap marah-marah. Yang pamrih ya tetap pamrih. Anak-anak ya sifatnya tidak berubah. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Padahal tiap tahun kita merayakan bulan keluarga, ada pembinaan pasutri ini itu anu. Tapi perubahan itu tidak terjadi. Kenapa sih? Kata pengkhotbah ini semua sia-sia. Apakah sia-sia itu? Tidak. Tapi hanya karena orang-orang tidak mau mulai melakukannya dan mencobanya. Atau tidak konsisten bersama-sama. Maka menjadi keluarga sehati perlu sering duduk bersama. Kesehatian itu muncul juga dalam komunikasi. Bagaimana kita bisa memberi pertolongan dan membangun damai sejahtera itu dalam komunikasi yang baik. Kadangkala komunikasi yang muncul hanya komunikasi perintah, betul? Minta tolong ini itu anu. Kalau butuh saja baru ngomong. Itu komunikasi perintah. Dalam keluarga komunikasi yang betul-betul sungguh-sungguh dibangun, bisa saja bukan komunikasi yang baik, bisa saja bukan komunikasi yang sehat, tetapi komunikasi yang penuh dengan begitu macam kesulitan dan tantangan. Maka dari itu bangunlah mulai dari komunikasi Anda. Perbincangkan banyak hal, percakapkan banyak hal, carilah jalan keluar bersama, rendah hatilah, saling mencari jalan tengah. Nggak usah ngotot satu dengan yang lain, saling memikirkan satu dengan yang lain. Ketika itu terjadi, maka kesehatian akan muncul. Ya, ini pilihan saudara. Pilihan untuk menjadi keluarga yang sehati atau tidak, itu pilihan saudara. Maka dari itu, supaya tidak menjadi sia-sia, upayakanlah mulai hari ini. Sehatilah dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur Engkau telah berkenan menyertai kami untuk boleh bersama-sama beribadat pada pagi ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur Engkau telah menghindarkan kami semua dari virus corona sampai saat ini. Pagi ini kami sujud sembah di hadirat-Mu Tuhan, berdoa untuk perizinan rumah ibadah bagi jemaat-Mu GKI Ciledug Raya ini. Tuhan, Engkau tahu kesulitan yang kami hadapi. Tuhan tahu persoalan yang kami hadapi. Tuhan, sampai saat ini kami sudah sampai kepada taraf meminta tanda tangan kepada warga sekitar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati usaha kami. Tuhan berkenan menyertai usaha kami sehingga kami boleh memperoleh tanda tangan dari warga sekitar dengan penuh kesadaran, dengan penuh sukarela. Tuhan beri kemampuan kepada panitia PPRI ya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keberanian ya Tuhan, sehingga boleh mengurus IMB ini dengan baik dan lancar. Kami serahkan pengurusan izin IMB pendirian rumah ibadah ini seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami haturkan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang kami punya. Tapi kadangkala kami harus mengakui bahwa karena begitu banyaknya keinginan, karena begitu banyaknya harapan, karena begitu banyaknya pikiran, kami gagal untuk menghidupi kesehatian dalam keluarga. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon saat ini untuk Engkau menjadikan kami belajar kembali menghidupi kesehatian itu dalam keluarga. Dan kami tidak ingin memohon banyak. Kami tahu manusia itu tempatnya sakit dan sehat, tempatnya kekurangan dan kelebihan, tempatnya tua dan muda. Selalu ada satu tangkap bagian kehidupan manusia. Dua sisi itu selalu muncul dalam kehidupan manusia. Kami hanya meminta kepadamu untuk menghadirkan damai sejahtera dalam segala sisi yang kami harus hadapi dalam dunia ini. Dan kami ingin menjadi sehati, menghidupi kesehatian dengan belajar pasrah. Karena kami tahu doa yang sangat baik, yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Yesus adalah doa yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Maka dari itu tanpa berpanjang lebar kami hanya ingin menjalani kehidupan keluarga yang pasrah berserah pada Tuhan, sehingga perjalanan kesehatian itu boleh terbangun dalam hidup keluarga. Maka dari itu izinkan kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online
bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA nomor rekening 336 800 803. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir warta hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan dari berkat yang telah Tuhan curahkan kepada keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini. Tuhan berkenan menyucikan persembahan ini supaya dapat kami manfaatkan untuk pekerjaan pelayanan jemaat-Mu GKI Ciledug Raya. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Tuhan, limpahkan berkat dan beri jemaat-Mu kecukupan ya Tuhan dalam kehidupannya. Bagi jemaat-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri ketelitian ya Tuhan, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Kami serahkan persembahan ini seutuhnya dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin.
dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajarkan